Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini akan ditempati oleh Emil Audero sebagai penjaga gawang utama ketika melawan Cina. Absennya Martin Paes tidak membuat Patrick Kluivert berkecil hati, dikarenakan timnas Indonesia masih mempunyai Emil Audero yang tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Kualitas, pengalaman, serta ketenangan yang dimiliki akan menjadi modal tambahan untuk dibuktikan ketika melawan Cina di hadapan ribuan supporter sendiri. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi skuad Merah Putih untuk meraih kemenangan. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Zayed Ses. Rizky Ridho kembali menjadi starter saat melawan Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Persija Jakarta ini. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Ia menilai Rizky Ridho pemain yang tidak pantang menyerah. Selain itu, Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Dalam melawan Bahrain kemarin, ia mencatatkan 2 tackle bersih. Yang pertama langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan kedua ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Zayed Ses menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Zayed Ses lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Zayed Ses juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Zayed Ses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Sementara untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana Sandy Walsh dan Calvin Verdong akan mengisi posisi ini. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat pemain asal Copenhagen ini selalu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas China. Sandy Walsh mempunyai lebih banyak pengalaman di skuad Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga terlihat lebih tenang dalam menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan Cina nanti, Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Lanjut untuk sektor gelandang tengah atau pemain tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda melawan timnas Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali, serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomal SK itu. Selain itu, dengan hadirnya Pelopesi, permainan Tom Haye lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda di lini depan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Di laga menghadapi Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Jika Emiliano Jonathan nanti resmi, maka pemain ini wajib starter saat melawan China. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali membahayakan pertahanan lawan.
Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Ole Romeni akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Emiliano Jonathan dan Ragnar di sisi kanan dan kiri. Ole Romeni juga disebut sebagai sosok striker yang dicari di skuad Garuda saat ini. Pasalnya ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol. Ole Romeni diharapkan kembali tampil gemilang di saat melawan Cina nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romeni juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini depan bersama skuad Merah Putih. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia di saat timnas Indonesia versus timnas China di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.